Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, selamat pagi. Bagaimana aktivitas Anda di hari ini? Pastikan tetap optimis dan juga tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas Anda, walaupun mungkin banyak hal yang harus dilalui begitu ya. Mungkin hal berat atau hal ringan, tapi harus tetap dilalui dengan optimis, Smart Listeners. Di kesempatan pagi hari ini, Tasya Rustam akan menemani dan kita akan belajar. Sebenarnya selain optimis itu kadang-kadang kita bisa terjebak nih dalam sebuah hal yang namanya toxic positivity. Tapi sebenarnya perbedaannya apa dan bagaimana kita mengidentifikasikannya? Kita akan belajar di kesempatan pagi hari ini bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Eh, Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia, Luar as biasa. always. As always ya, semoga kebahagiaan di pagi hari ini juga menular ke smart listeners dimanapun berada. Dan untuk Anda membuka ini, saya akan undang di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Oke Pak Arfan, di pagi hari ini diputarkan sebuah lagu yang asik banget beatnya ya. Mungkin boleh dong berikan kami sebenarnya kenapa sih pilih lagu itu di pagi hari ini untuk membuka? Silakan. Ya, terima kasih banyak, Tasya. Ini lagunya pasti semua orang udah tahu. Ya, ini lagu lama yang tetap abadi gitu ya. Em, Long lasting nih lagunya. Dan dinyanyikan dengan sangat bagus sekali oleh Bobby McFerrin. Judulnya adalah Don't Worry, Be Happy. Dan lagu ini sudah ditonton oleh 410 juta orang di YouTube ya. Jadi lagu yang sangat terkenal, lagu yang sangat familiar di telinga kita masing-masing dan pastinya lagu ini bercerita mengenai kebahagiaan. Tapi coba kalau kita simak syairnya, kebahagiaan yang dinyanyikan oleh Bobby McFerrin ini boleh jadi kalau kita tidak hati-hati bisa membawa kita kepada yang namanya toxic positivity, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat tuh apa itu toxic positivity dan apa bedanya toxic positivity dengan happiness, dengan optimism gitu ya. Karena ternyata itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau kita masuk ke optimisme itu bagus. Tapi kalau kita taunya masuknya ke toxic positivity, akhirnya kita jadi tidak siap dengan berbagai kemungkinan gitu. Tidak bisa mengantisipasi dan tidak menyiapkan plan B, plan C dan sebagainya gitu. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan gitu. Mari kita lihat ya lagu ini ya. Here is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Inilah sedikit lagu yang kutulis. Kau mungkin ingin menyanyikannya nada demi nada. Don't worry, be happy. Ya, jangan khawatir, bergembiralah. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Di setiap kehidupan itu pasti ada masalah. Ketika kamu mengkhawatirkannya, berarti kamu sudah menggandakan masalah itu. Jadi masalah tadinya satu jadi dua, jadi double. Karena itu don't worry, be happy. Ya, jangan khawatir, bergembiralah. Jangan khawatir, bergembiralah. Ya, ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Ya, saat kau tak punya tempat untuk menyandarkan kepala, seseorang datang dan mengambil tempat tidurmu. Ya, jangan khawatir, bergembiralah. The landlord say your rent is late. Pemilik sewa berkata, sewamu sudah selesai. He may have to litigate dan dia mungkin akan memperkarakannya. Ini kamu udah nggak bayar kos nih gitu ya. Ini udah habis bulan nih. Kalau kamu nggak bayar ya kamu keluar gitu. Saya mau memberikan ini ke orang yang sudah antri. Dia bilang begitu ya. Tapi don't worry, be happy. Jangan khawatir, bergembiralah. Look at me, I'm happy. Ya, lihatlah aku bergembira. Here I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Ini kuberikan nomor nomor teleponku. Jika kau khawatir,
teleponlah aku. Aku akan membuatmu bahagia. Don't worry, be happy. Ya, jangan khawatir, bergembiralah. Ain't got no cash, ain't got no style. Tidak punya uang, tidak punya gaya. Ain't got no girl to make you smile. Kamu tidak bisa mendapatkan seorang gadis yang membuatmu tersenyum. Ya kan, nggak punya uang, nggak punya gaya lah ya. But don't worry, be happy. Ya, tapi jangan khawatir, bergembiralah. Cause when you worry, your face will frown. Karena ketika kamu khawatir, wajahmu akan mengerut. And that will bring everybody down. Dan itu akan membuat semua orang bersedih. So, don't worry, be happy now. Jadi jangan khawatir, bergembiralah sekarang. Put a smile on your face, don't bring everybody down. Berikan senyum di wajahmu, jangan membuat orang lain bersedih. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Jangan khawatir, bergembiralah. Itu kata Bobby McFerrin. Ini apa ya, kalau dari syair-syairnya begitu ya Pak Arfan ya, membangkitkan semangat kita bahwa mengingatkan lagi sih sebenarnya bahwa oh iya, walaupun namanya masalah pasti akan selalu datang dan pergi begitu ya. Bahkan bisa dibilang kadang-kadang nih kita berjalan dari satu masalah ke masalah lain karena kalau misalnya nggak ada Ya, masalah begitu ya kehidupan. Ini mengingatkan lagi bahwa oh iya, masalah tuh ya hal yang biasa, tapi harus dijalani dengan gembira, dengan happy. Cuma kita bahas soal bagaimana optimisme dan juga toxic positivity nih Pak Arfan. Kita mau belajar dulu, ya. saya mau kenalan dulu nih, apa sih Hmm. bedanya, perbedaannya apa begitu ya. Tapi kita kenalan di sesi selanjutnya. Pak Arfan izin Oke. tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kita jeda untuk Anda. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Buat listeners ada yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Ada yang bilang juga kalau tak kenal ya tak tahu begitu ya. Nah kita mau tahu nih sebenarnya apa sih itu optimisme dan juga toxic positivity. Karena ini menjadi topik kita di kesempatan pagi hari ini. Optimisme versus toxic positivity. Masih bersama dengan motivator nasional leadership and happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, boleh dong kenalin kita sama optimisme dan juga toxic positivity. Perbedaannya apa dan kalau kita ngerasanya seperti ini tuh sebenarnya apa sih yang kita rasakan? Apakah optimis atau justru toxic positif? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya. Ini sebetulnya saya punya workshopnya nih nanti ya di minggu depan nih Tasya ya. Di minggu depan itu saya ada workshop yang akan membahas mengupas tuntas tuh mengenai apa itu optimisme. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa optimis? Apa kiat-kiatnya? Apa toolsnya yang harus kita kuasai gitu? Tapi sebelum masuk ke workshop itu, sangat penting kita pahami dulu bahwa yang namanya optimisme itu berbeda dengan toxic positivity gitu. Karena banyak orang yang masih beranggapan gitu bahwa yang namanya optimis itu ya kamu harus seperti tadi, seperti lagunya dari Bobby McFerrin itu, nggak usah dipikirin nih contoh ya. Kalau tadi kan dia bilang, ini kalau kamu tidak punya uang, tidak punya gaya, ya kamu tidak akan bisa mendapatkan gadis yang akan membuatmu tersenyum. Ya tapi ya udah nggak usah khawatir, bergembiralah. Seolah-olah dengan nggak usah khawatir dan bergembira itu udah selesai masalahmu gitu. Kalau kamu nggak bisa bayar uang kos, sementara pemilik kosnya itu udah bolak-balik nagih, mana nih uang kosmu bulan ini mana? Kalau nggak, kamu harus keluar karena udah banyak yang ngantri. Maka kita cukup mengatakan don't worry, be happy gitu. Dan kemudian kita bisa bayar kos. Kan nggak begitu juga gitu. Nah, jadi yang namanya optimisme tuh bukan seperti itu gitu. Optimisme itu harus realistis. Dan optimisme itu harusnya bisa membuahkan sebuah eh, action dan effort gitu. Jadi saya eh, nggak bisa bayar uang kos nih. Ya, kita harus pikirin gimana cara bayarnya gitu. Ya, jangan sampai kita nggak punya uang untuk bayar uang kos, kemudian udah kamu cukup bergembira saja. Yang penting kamu optimis. Nanti juga akan datang sendiri kok. Nanti masalahnya juga akan selesai kok. Nah, itu yang namanya toxic positivity. Itu bukan optimisme gitu. Jadi, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan toxic positivity? Toxic positivity itu adalah ketika kita memaksa seseorang untuk selalu berpikir positif.
dan tidak mengizinkan orang untuk merasakan emosi yang kurang menyenangkan. Apa sih emosi yang kurang menyenangkan? Ya sedih, marah, eh, khawatir gitu ya. Itu kita tidak mengizinkan orang untuk merasakan emosi-emosi yang kurang menyenangkan itu karena kita menganggap kan kamu harus positif, hidup ini harus positif gitu. Jadi kalau misalnya eh, kita punya masalah gitu ya, mungkin masalah dengan pasangan kita, masalah keuangan, masalah anak atau apapun, kemudian orang hanya mengatakan ya udahlah nggak usah dipikirin gitu. Kamu jalanin aja, nggak usah dipikirin. Nanti juga masalah selesai sendiri. Segala sesuatu akan indah pada waktunya, kan begitu. Nah, itu bukan optimisme. Itu namanya toxic positivity. Ya. Jadi, kamu harus berpikir positif dong. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan marah. Itu emosi-emosi itu tidak menyenangkan tuh nggak boleh. Ya, kamu tidak boleh menunjukkan itu gitu. Nah, itu namanya toxic positivity. Gitu. Padahal sesungguhnya setiap emosi itu penting. Setiap emosi itu sehat. Setiap emosi itu positif. Tidak ada sebetulnya yang namanya emosi yang negatif gitu. Karena emosi itu memberikan sebuah sinyal dari alam semesta mengenai apa yang sedang terjadi dalam diri kita untuk kita tidak lanjuti gitu. Jadi misalnya saya mengalami kekecewaan gitu. Kemudian kalau toxic positivity mengatakan kamu jangan kecewa, Van. Udahlah. Ya, yang penting kita ngelihat ke depan aja. Usahakan nanti eh, ke depannya lebih baik. Kan kamu bisa ambil pelajaran dari sini. Ke depannya lebih baik. Udahlah, nggak usah dipikirin. Lah, kalau kita kecewa, kita harus pikirin. Kita harus pikirin gitu. Kenapa kita kecewa? Ya kan? Kecewa itu terjadi ketika apa yang kita dapatkan tidak seperti apa yang kita harapkan. Jadi ada gap antara apa yang kita dapatkan dan apa yang kita harapkan itu ada gap. Itu yang namanya kecewa. Nah, kita berarti harus mengevaluasi kenapa kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Kenapa? Apakah kita usahanya kurang? Atau usahanya sudah cukup tapi kita menggunakan pendekatan yang salah? Atau kita salah perhitungan? Kita harus evaluasi kenapa kita tidak mencapai target gitu. Atau targetnya mungkin tidak realistis gitu. Karena kecewa itu sesungguhnya memberikan sebuah eh, message, pesan yang sangat penting bagi diri kita. Nomor satu adalah eh, kamu punya gap antara apa yang menjadi targetmu dan apa yang kamu capai. Nah, supaya itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, maka kamu harus lihat apa yang kamu lakukan sekarang ini mungkin kurang efektif, kurangnya di mana, dievaluasi gitu. Atau mungkin targetmu tidak realistis, targetmu ketinggian gitu. Ya, tidak realistis, tidak melihat kondisi di lapangan seperti apa. Itu harus dievaluasi. Jadi nggak cukup hanya mengatakan ya sudahlah, itu kan sudah terjadi, sudah berlalu, ya sudahlah, terima aja. Yang penting yang ke depan itu gimana, itu yang harus kita upayakan. Nggak boleh ngomong seperti itu gitu. Kalau kita bicara optimisme, ya, kalau kita masih ngomong kayak gitu, itu namanya toxic positivity gitu. Itu Tasya. Tapi apa ya, garis batasnya ini harusnya cukup clear ya begitu ya Pak Arfan ya. Tapi kadang-kadang ketika kita eh, ada di kehidupan nyata, itu kita tidak bisa merasakan atau sadar dengan hal itu secara penuh begitu ya Pak. Ya. Oh, misal untuk beberapa perempuan ketika mungkin PMS begitu udah mau datang momennya, ini kan moodnya bergejolak segala macam. Kan tapi datang ke kantor harus tetap fresh, harus tetap happy begitu kan. Ini jatuhnya Hmm. kapan? Apakah toxic positivity atau ya optimisme bahwa oke, hari ini akan memang ini apa perasaan saya tapi hari ini akan berlalu atau seperti apa Pak Arfan? Oke, ini contoh case yang bagus ya. Dan ini dialami oleh semua orang ya, semua wanita akan mengalami ini ya. Jadi apa bedanya coba? Kalau toxic positivity itu, saya akan mengatakan pada Tasya, Tasya, kamu harus semangat. Nggak boleh tuh kayak begitu, gitu. Kan itu sudah sesuatu yang rutin kamu alamin. Bukan sesuatu yang baru kamu alamin sekarang kan. Itu kan udah setiap bulan kayak gitu emang siklusnya gitu. Udahlah. Ya, kamu harus tunjukkan bahwa kamu bisa survive. Tunjukkan bahwa kamu tetap bisa perform dengan baik. Tetap bisa gembira. Tetap bisa jadi host yang mencerahkan banyak orang. Itu harus kamu tunjukkan, Tasya. Kan kamu host di Smart FM, ya. Nggak boleh kalau kamu akhirnya jadi
down atau itu mempengaruhi mood kamu, itu nggak boleh. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu adalah host yang hebat. Itu namanya apa? Positivity. Toxic positivity. Jadi saya bilang, pokoknya kamu harus positif, Tasya. Kamu kan sedang menginspirasi banyak orang dengan menjadi host itu. Kamu bukan hanya pembicara yang memotivasi orang, tapi kamu juga sebagai host kan harusnya bisa menginspirasi orang. Kalau kamu terbawa sama mood kamu yang sedang PMS, rusak semua nanti acaranya, Tasya. Ya, saya yakin kamu bisa. Itu toxic positivity. Kalau optimisme nggak ngomong gitu. Optimisme mengakui bahwa Tasya hari ini sedang dalam mood yang tidak terlalu fresh. Kenapa moodnya tidak terlalu fresh? Karena Tasya saat ini sedang eh, PMS gitu ya. Kemudian ya pasti itu akan mempengaruhi mood Tasya gitu. Tapi saya yakin bahwa Tasya pasti akan bisa melalui ini dengan penuh semangat. Nah, itu namanya optimisme. Jadi saya akan mengatakan kepada Tasya gini, Tasya, saya tahu kamu pasti mood kamu pasti sedang tidak terlalu optimal. Dan saya tahu penyebabnya karena itu adalah siklus bulanan dan itu sesuatu yang sangat wajar dialami oleh siapapun. Saya tahu itu tidak nyaman, Tasya. Ya, tapi eh, bukankah Tasya sudah sering mengalami kondisi seperti ini ya? Jadi saya yakin Tasya bisa survive dan tetap bisa menginspirasi banyak orang dengan tantangan saat ini gitu. Dan saya yakin kamu bisa berhasil kok untuk mengatasi semua ini gitu. Nah, itu optimisme. Saya yakin kamu bisa berhasil kok. Itu namanya optimisme. Dan optimisme tetap mengakui bahwa ini nggak mudah, Tasya. Ini nggak mudah. Saya belum pernah mengalami karena saya bukan perempuan gitu ya. Saya tidak pernah mengalami, tapi saya kan sering lihat istri saya ya kalau lagi datang bulan misalnya itu pasti moodnya akan berubah, suasana hati jadi nggak enak ya. Kadang-kadang juga merasa malas untuk bekerja kan seperti itu ya. I know this is not easy. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya yakin kamu bisa melawan semua ini dengan pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya. Berarti ada Itu pemahaman yang namanya. apa nih ya? Ada pemahaman, ada ya mengakui apa yang sedang terjadi begitu kan, apa yang dirasakan, tapi bukan di denial begitu kan ya. Oke, Ya, apa yang terjadi jika mungkin yang terjadi adalah yang dilakukan adalah selama ini tuh toxic positivity. Apa yang akan terjadi? Apakah jadi unhappy kah atau seperti apa? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jadi dulu sejenak. Smart listener, sekali lagi saya undang Anda di 0812 11 12 959. Pernah nggak sih smart listeners Anda merasa bahwa aduh, ini lingkungan saya ini toxic. Positif sih, tapi positifnya toxic begitu. Karena sering ya, Pak Arfan, kita dihadapkan bahwa ada sebuah lingkungan yang ini saling em, menyemangati, tapi menyemangatinya dalam sepertinya toxic begitu kan. Pernah nggak sih smart listeners Anda ada di lingkungan yang seperti itu? Bagaimana sikap yang Anda lakukan? Anda boleh bergabung sekali lagi di 0812 11 12 959.